Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurudin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kita akan membahas keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Pada modul 1.1 kita sudah belajar tentang filosofi pemikiran KHD, kemudian di modul 1.2 kita mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah itu kita belajar tentang visi guru penggerak di modul 1.3. Dari ketiga modul tersebut kita akan mencoba mencari keterkaitan dengan budaya positif yang kita pelajari di modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara kita sudah mempelajari tentang 1. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Pendidikan menghamba pada murid, pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai minat bakat dan kemampuan anak. 3. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Dari pernyataan KHD tersebut maka guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yang dipelajari antara lain, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan perubahan dibutuhkan langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Konsep inti budaya positif antara lain 1. Motivasi perilaku manusia, 2. Disiplin positif, 3. Posisi kontrol guru, 4. Keyakinan kelas, sekolah, 5. Segitiga restitusi. Kesimpulan: seorang guru penggerak haruslah mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran KHD yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep inti modul 1.4. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. 3. Teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 4. Kebutuhan dasar. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. 5. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 6. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Refleksi 2.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi. Setelah mempelajari modul ini saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif. Harapannya untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman aman positif, berdasarkan keyakinan kelas, atas sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubah menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa dengan posisi menghukum sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Refleksi 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman dalam penerapan konsep. Menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menjadi posisi kontrol manajer. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan kepada murid walaupun kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mempelajari model ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Konsep segitiga restitusi. Sebelumnya saya pernah menyelesaikan masalah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun kala itu saya belum memahami tahapan segitiga restitusi sehingga yang saya lakukan belum sesuai tahapannya. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai menghubungkan dengan keyakinan kelas, karena pada waktu itu hukuman atau konsekuensi langsung berasal dari guru. Refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting dalam budaya positif. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah maupun stakeholder sekolah, serta adanya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bergerak, tergerak dan gerakan. Terima kasih.